Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Arbai. Siapa yang tidak kenal atau tidak mengetahui mengenai industri perfilman yaitu Warner Bros sebagai salah satu film dan hiburan terbesar di dunia. Kali ini saya ingin memberikan daftar 10 film atau 10 series terbaik yang ada di Warner Bros selain Harry Potter, Matrix, Dark Knight maupun film-film besar lainnya. Tapi masih ada film terbaik dari Warner Bros. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share video sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Yang pertama yaitu series The Penguin yang dibuat sebagai spin-off dari film The Batman tahun 2022 karya Matt Reeves. Diproduksi oleh HBO Max, series ini masuk dalam DC Elseworlds dan fokus pada sosok Oswald Cobblepot diperankan oleh Colin Farrell. Ceritanya mengambil latar setelah peristiwa The Batman ketika Gotham dilanda kekacauan pasca kematian Carmine Falcone. Series ini menyoroti kebangkitan Oz sebagai penguasa kriminal baru di Gotham, sekaligus memperlihatkan sisi kejam, manipulatif, dan licik yang membuatnya dijuluki sebagai The Penguin. Proyek ini digarap oleh Lauren Levran sebagai showrunner dengan Matt Reeves sebagai produser eksekutif. Sinopsisnya mengikuti perjalanan Oswald Cobblepot yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan setelah tumbangnya Falcon untuk memperluas pengaruhnya di dunia bawah tanah Gotham. Oz harus menghadapi musuh baru, keluarga kriminal yang haus kekuasaan, sekaligus berurusan dengan pengkhianat orang-orang terdekatnya. This city is meant to be yours, sweetheart. What are you gonna do to get it? Selanjutnya yaitu series The Warner Bros berikutnya adalah The Sandman. Seriesnya diadaptasi dari komik legendaris karya Neil Gaiman yang diproduksi oleh Netflix dan dirilis pada tahun 2022. Menariknya, Sandman bergenre dark fantasy dengan sentuhan horor dan mitologi yang mengisahkan tokoh utama bernama Dream atau Morpheus, salah satu anggota The Endless, entitas abadi yang mempresentasikan aspek-aspek eksistensi. Peran Morpheus dimainkan oleh Tom Sturridge, sementara Neil Gaiman sendiri terlibat dalam produser eksekutif dan juga bertugas mengawasi proyek agar tidak menyimpang dari sumber asli. Sinopsisnya berawal dari ketika Dream ditangkap oleh sekelompok okultis pada awal abad ke-20 dan dipenjara selama lebih 1 abad. Setelah akhirnya bebas, ia mendapatkan bahwa kerajaannya The Dreaming hancur berantakan dan artefak-artefak kekuatannya dicuri. Selanjutnya berjudul The Pitt yang menjadi series terbaru dalam daftar ini karena seriesnya dirilis pada Januari tahun 2025 kemarin. Series yang terdiri 15 episode ini memiliki konsep unik di mana setiap episode menggambarkan 1 jam dari 15 jam shift gawat darurat di Pittsburgh Trauma Medical Center, rumah sakit fiktif yang dijuluki The Pitt. Dibuat oleh Dr. Scott Gimple dengan produser eksekutif John Weil dan Noah Will. Series ini langsung menuai perhatian karena pendekatan real time dan atmosfer rumah sakit yang realistis. Noah Will sendiri berperan sebagai Dr. Michael atau Dr. Robbie, dokter senior yang menjadi pusat cerita. Sinopsisnya berfokus pada Dr. Robbie dan timnya yang harus menghadapi berbagai krisis medis, keterbatasan sumber daya, serta tekanan psikologis yang menghantam tenaga medis selama 1 shift panjang. Cerita tidak hanya menampilkan kasus-kasus medis mendesak, tapi juga mengupas kehidupan personal para dokter residen dan perawat yang saling bergantung dalam situasi ekstrim. No, not even close. Selanjutnya berjudul Westworld yang tayang perdana pada tahun 2016 dan berjalan hingga 4 musim sebelum berakhir pada tahun 2022. Series ini dibuat oleh Jonathan Nolan dan Lisa Joy, terinspirasi dari film berjudul karya Michael Crichton pada tahun 1973. Seriesnya berlatar di sebuah taman hiburan futuristik bernama Westworld, tempat para tamu manusia bisa menikmati dunia koboi yang dihuni oleh android bernama Ghost.
Westworld menjadi salah satu tayangan paling ambisius HBO, dikenal sebagai alur kompleks, visual memukau, dan lapisan misterinya. Sinopsisnya berawal ketika para host Westworld mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran dan mengingat perlakuan kejam para tamu terhadap mereka. Dolores Abernathy, seorang host yang awalnya digambarkan polos, menjadi pusat cerita setelah ia mulai mempertanyakan realitas dan eksistensinya. I know exactly what is out there. Kemudian ada Dune Prophecy, dikenal oleh Diane Ademujon dan Alison Skapker. Dengan Skapker sebagai showrunner, cerita berlatar sekitar 10.000 tahun sebelum peristiwa di Dune, tak lama setelah perang manusia melawan thinking machine atau mesin yang berpikir, dan sebelum Bene Gesserit menjadi kekuatan besar yang dikenal kemudian. Musim pertama seriesnya terdiri dari 6 episode dan masing-masing berdurasi sekitar 58-80 menit. Sementara itu pemeran utama antara lain Emily Watson sebagai Valia Harkonnen, Olivia Williams sebagai Tula Harkonnen, Travis Fimmel, Mark Strong, dan beberapa aktor lainnya dari latar kerajaan dan organisasi Bene Gesserit. Lokasi syuting yang meliputi Hungaria dan Yordania. Musim pertama tayang pada 17 November tahun 2024 dan akan diperbarui untuk musim kedua. Cerita dimulai sekitar 80 tahun setelah kemenangan umat manusia atas mesin berpikir, ketika dunia bersaudara Harkonnen, Valia dan Tula bekerja memperkuat dan memperluas pengaruh Sisterhood yang dikenal sebagai Bene Gesserit. Selanjutnya yaitu Supernatural adalah series bergenre horor fantasi yang diciptakan oleh Eric Kripke. Series ini pertama kali tayang pada tahun 2005 di The WB dan berlangsung selama 15 musim hingga berakhir pada tahun 2020, menjadikannya salah satu series fantasi terpanjang dalam sejarah televisi. Dibintangi oleh Jared Padalecki sebagai Sam Winchester dan Jensen Ackles sebagai Dean Winchester. Series ini mengisahkan petualangan dua bersaudara pemburu makhluk gaib. Ceritanya berawal ketika Sam dan Dean Winchester melakukan perjalanan lintas negara untuk memburu berbagai makhluk supernatural seperti setan, vampir, hantu, hingga dewa-dewa dari mitologi. Mereka dibesarkan dalam keluarga pemburu setelah ibunya meninggal secara tragis akibat serangan iblis. Sementara ayah mereka membesarkan keduanya dengan satu tujuan, yaitu melawan kekuatan jahat. Kemudian ada series Warner Bros berikutnya yang wajib kalian tonton adalah The Vampire Diaries. Series ini diciptakan oleh Kevin Williamson dan Julie Plec. Diadaptasi dari novel karya L.J. Smith, seriesnya tayang di CW mulai tahun 2009 hingga tahun 2017 dengan total 8 musim dan 171 episode. Dibintangi oleh Nina Dobrev, Paul Wesley, dan Ian Somerhalder. Series ini menjadi salah satu tayangan paling populer di masanya, melahirkan dua spin-off sukses yaitu The Original dan The Legacy. Popularitasnya sangat besar, terutama di kalangan remaja dan dewasa berkat gabungan elemen romansa, horor, drama, dan keluarga vampir. Sinopsis ceritanya berpusat pada Elena Gilbert, seorang remaja yang kehilangan orang tuanya dalam kecelakaan tragis. Hidupnya berubah saat ia jatuh cinta pada Stephen Salvore, seorang vampir berusia lebih dari seabad yang berusia menjalani kehidupan damai di kota kecil Mystic Falls. Never end. The secret to eternal life. Selanjutnya berjudul The Mentalist yang berpusat pada Patrick Jane, seorang mantan pesulap sekaligus cenayang yang berubah haluan setelah keluarganya dimokat oleh pembunuh berantai bernama Red John. Jane kemudian bekerja sebagai konsultan di California, membantu tim agen memecahkan kasus pembunuhan dengan kemampuan observasi luar biasa dan kecerdasan analitisnya. Sepanjang series, fokus utama adalah pengejaran terhadap Red John,
sekaligus memperlihatkan hubungan dinamis antara Jane dengan agen Teresa di Lisbon dan tim CBI lainnya. The Mentalist diciptakan oleh Bruno Heller. Series ini tayang di CBS dari tahun 2008 hingga 2015 dengan 7 musim dan 151 episode, dibintangi oleh Simon Baker sebagai Patrick Jane. Series ini berhasil menggabungkan unsur investigasi kriminal dengan psikologi dan misteri. Nah, buat kalian para generasi milenial, tentunya kalian tidak asing dengan seri satu ini yang berjudul Smallville. Smallville adalah seri superhero yang diciptakan oleh Alfred Gough dan Miles Mirrall. Series ini tayang pada tahun 2001 hingga tahun 2011 selama 10 musim dengan total 217 episode, menjadikannya salah satu seri superhero terpanjang di televisi. Dibintangi oleh Tom Welling sebagai Clark Kent muda, Smallville mengisahkan perjalanan awal Superman sebelum ia menjadi pahlawan ikonik. Series ini berhasil memadukan kisah coming of age dengan mitologi DC Comics, sekaligus meraih popularitas besar di awal 2000-an. Sinopsisnya berfokus pada Clark Kent yang tinggal di kota bernama Smallville, Kansas, tempat meteor jatuh membawa dampak besar bagi warganya. Clark yang lahir dari planet Krypton berusaha menjalani kehidupan normal sebagai remaja sambil menyembunyikan kekuatan super yang dimilikinya. Dan series Warner Bros terakhir yang wajib kalian tonton adalah The Big Bang Theory. Series ini tayang di CBS tahun 2007 hingga tahun 2019 dengan total 12 musim dan 279 episode, menjadikannya salah satu sitkom terpanjang dalam sejarah televisi modern. Dibintangi oleh John Galecki dan Jim Parsons serta para teman-temannya. Series ini bercerita tentang kehidupan kelompok ilmuwan brilian dengan kecerdasan luar biasa namun kesulitan dalam urusan sosial serta interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Popularitasnya begitu besar hingga melahirkan prequel spin-off berjudul Young Sheldon. Sinopsisnya bercerita berpusat pada dua fisikawan, Leonard dan Sheldon Cooper, yang tinggal bersama di sebuah apartemen di Pasadena, California. Hidup mereka berubah ketika Penny, seorang aktris yang bekerja sebagai pelayan, pindah ke apartemen sebelah. Oke guys, itu tadi beberapa series Warner Bros yang wajib kalian tonton dari list saya. Oke, jika kalian suka dengan pembahasan atau konten saya kali ini mengenai film terbaik yang wajib kalian tonton atau series terbaik yang wajib kalian tonton dari Warner Bros. Oke, jika kalian suka dengan konten saya kali ini, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link saya ada di deskripsi. Saya Advice, saya pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.